Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah yang penuh kasih, kami bersyukur bahwa Engkau memberikan kepada kami Putra-Mu, sehingga kami dapat merasakan cinta kasih-Mu yang begitu agung, begitu mulia, begitu dahsyat. Karena Engkau mau bersatu dengan kami dan membawa kami ke tempat di mana Engkau berasal. Semoga kami mengalami dan merasakan kasih-Mu yang besar itu lewat Ekaristi yang kami rayakan hari ini. Terpujilah nama-Mu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Saudaraku terkasih dalam Kristus, dua hal yang membuat kita Gereja Katolik bertahan hidup dan merupakan inti dasar dari kehidupan kami, yaitu Ekaristi dan Bunda Maria. Ekaristi adalah bukan hanya lambang, tetapi realitas Allah yang menjadi manusia, yang membuat kita bersatu dengan Tuhan. Bukan hanya simbol, bukan hanya lambang, tetapi kebersatuan. Kesatuan antara dua pribadi Allah, pribadi Yesus dengan pribadi manusia. Karena itulah maka Ekaristi merupakan makanan surgawi, makanan ilahi yang membuat kita tidak hanya bersatu dalam dunia ini, tapi bersatu dalam keabadian, dalam kekekalan. Ya. Dan itulah yang kita syukuri sebagai orang Katolik, kita menerima tubuh dan darah Kristus sendiri. Menerima pribadi Allah yang mau menyatu dalam diri kita. Bukan hanya bahwa kita menerima sabda-sabdanya yang diwartakan, tetapi sabda yang menjadi manusia, yaitu Yesus Kristus. Yang kedua, kita bisa melihat Bunda Maria lah yang membawa kita kepada Yesus, yang membuat kita memahami, menyelami sampai kepada kebersatuan dengan Yesus. Bunda Maria lah contoh, teladan, gambaran bagaimana kita bisa masuk dalam misteri Tritunggal Maha Kudus dalam diri Yesus. Saudara, hari ini kita merayakan perayaan peringatan tubuh dan darah Kristus. Peringatan yang membawa kita tidak hanya sampai kepada rahmat yang setiap hari, bahkan setiap minggu kita menerima tubuh Kristus. Dan bagaimana supaya kita bisa merasakan dan mengalaminya? Kita mungkin yang setiap hari, setiap minggu merasakan, mengalami, tetapi mungkin bagaimana Ekaristi itu menjadi berbuah dalam hidup kita. Sekali lagi, bagaimana Ekaristi itu menjadi sungguh berbuah dalam diri kita yang membuat kita mengerti, memahami, dan menyelami dan menghayati anugerah ilahi yang tak terhingga itu. Inilah tantangan kita. Boleh disampaikan bahwa supaya kita bisa mengalami dan merasakan, kita juga Tuhan meminta kita ada bagian dari diri kita di mana kita juga harus mempersiapkan batin. Misalnya, kita membaca teks Injil hari-hari ini, bacaan pertama, kedua, dan ketiga. Kita juga menyelami, kita juga mengerti, kita juga memahami. Ya. Persiapan bacaan kitab suci. Persiapan lain misalnya batin kita. Ya. Kita datang lebih awal. Kita mengharapkan ada kerinduan untuk membuat Yesus hadir dalam diri kita. Ya. Membuat kita rindu untuk menyatu dengan Tuhan. Jadi dua hal penting ini perlu adalah supaya membaca kitab suci, merenungkannya, tapi juga merindukannya. Ya. Ada bagian dalam diri kita yang harus kita juga siapkan. Ya. Bila ingin Ekaristi itu menjadi
sesuatu yang berharga, sesuatu yang mulia, sesuatu yang indah. Tuhan yang selalu mendatangi kita, Tuhan yang selalu memberikan dirinya kepada kita, menyapa kita. Tetapi kita juga harus tergerak untuk menjawabnya, tergerak untuk memahami, mengerti, menyelami, dan merasakan dan mengalami itu. Jadi saudaraku terkasih, ada dua sisi penting. Sisi Allah yang terus menerus dan tetap untuk membagikan rahmatnya kepada kita. Tetapi sisi kita adalah bagian kita untuk mengerti, memahami, menyelami. Ya. Jadi dua hal ini selalu merupakan rahmat. Itu harus ada niat dari dalam diri kita. Harus ada keinginan dari diri kita manusia. Ya, dan niat, ada niat, aku mau, intensi. Seperti halnya kalau kita perhatikan di dalam Ekaristi sendiri demikian. Ya. Dalam bagian pertama liturgi sabda, Tuhan mewartakan, mewahyukan. Ya. Tuhan mewahyukan, menyatakan apa yang perlu kita lakukan dalam hidup ini. Tetapi setelah itu juga kita diminta untuk mempersembahkan diri kita, perjuangan pergulatan kita. Ya, itulah persembahan diri kita, dipersembahkan dalam rupa roti dan anggur. Lalu disitulah Tuhan Yesus mengubah tubuh dan darah. Roti dan anggur menjadi tubuh dan darah yang diberikan kepada kita. Ketika kita juga bekerja keras seperti roti yang ditumbuk, seperti anggur yang juga ditumbuk, pergulatan, perjuangan dipersembahkan dengan korban Kristus. Dan korban itu diberikan lagi kepada kita menjadi makanan surgawi. Dan kita tahu saudaraku terkasih, begitu banyak mujizat-mujizat yang Tuhan berikan kepada kita. Ya. Bagaimana Tuhan yang memberikan kepada kita berupa roti dan anggur, berupa daging dan darah. Ya. Dalam penampakan di Lanciano misalnya. Ya, kita bisa melihat dan bisa merasakan, bisa mengerti bagaimana roti yang sejak tahun 591 sampai sekarang masih tetap ada, tidak busuk. Itulah saudara, ya, tubuh dan darah Kristus sesuai dengan sabda dan firman-Nya sendiri. Ini tubuhku, lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku. Terus gereja Katolik merayakan sehingga kita mendapatkan makanan surgawi yang bukan hanya di dunia ini, tapi makanan surgawi di surga. Saudara, luar biasa. Semoga Anda, saya dan kita semua menikmati, merasakan kebaikan Tuhan, dan kita semua diajak untuk semakin merasakan, mengalami cinta kasih Allah itu bagi kita semua manusia. Tuhan memberkati Anda dan saya, dan kita mengalami cinta kasih-Nya yang tak terhingga dalam Bapa dan Putra dan Roh